Tapi ingin mengajak jamaah sekalian untuk bertadabbur tentang salah satu ayat Allah di dalam surah Al-An'am ayat 122, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Apakah sama orang-orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di dalam umat manusia? Karena mathal bidulumat laisa bikharijin minha. Apakah sama seperti orang-orang yang perumpamaannya itu berada di dalam kegelapan, laisa bikharijin minha, tidak bisa keluar daripadanya. Kadzalika tujina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami menghiaskan kepada kaum kafir itu sesuatu yang mereka lakukan. Memperhatikan ayat ini, merujuk berbagai penafsiran, kita menemukan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan hubungan kaum muslimin dengan non-muslim, kaum musyrikin, yang mana terjadi dialog di mana kaum musyrikin itu berusaha untuk mempengaruhi kaum muslimin. Kalau kita membaca tafsir Al-Qurtubi misalnya, kita menemukan adanya riwayat bahwa di masa-masa awal Islam, interaksi kaum muslimin dengan kaum non-muslim kala itu diantaranya menghasilkan perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi yang kemudian sebagiannya diantar oleh Al-Quran. Nah, salah satunya ketika suatu kali umat Islam disyariatkan untuk menyembelih, kemudian kaum musyrikin itu mempengaruhi kaum muslimin. Mereka membawa paradigma berpikir tertentu. Ketika umat Islam berhadapan dengan mereka mempengaruhi. Mereka mengatakan, jika binatang yang disembelih itu mati, bukankah matinya di tangan manusia? Iya. Nah, kalau binatang yang dia itu mati di tangan manusia, kenapa yang mati di tangan Allah nggak boleh dimakan? Nah, ini di sini ada konsep yang dalam konteks Islam itu makanan yang halal itu kalau dia disembelih, ya khususnya dalam hal ini daging. Nah, kalau yang tidak disembelih itu disebut bangkai. Nah, umat muslim kala itu membawa logika berpikirnya, kalau yang mati di tangan manusia yaitu disembelih boleh dimakan, kenapa yang mati di tangan Allah nggak boleh? Padahal itu binatang ciptaan Allah, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Ini menimbulkan efek bagi sebagian muslim, dan itu kemudian dijelaskan tentang konteksnya, bahwa di sini ternyata ada keragaman paradigma. Inilah kemudian yang dalam ayat ini dinyatakan, awaman kana maitan fa ahyaynahu. Adakah sama orang yang sebelumnya mati? Mati di sini berarti mati dalam artian mati secara akli, mati secara ilmiah, mati dalam artian ilmu.
fa'ahyainahu, kemudian mereka kami hidupkan dengan diberikan dia ilmu. Apakah mereka sama setelah diberikan ilmu dan mereka berjalan di kalangan manusia, mereka membawa menyebarkan ilmu tersebut? Apakah mereka sama dengan orang-orang manusia-manusia yang perumpamaannya itu seperti orang yang berada di dalam kegelapan? Ya, di sini berarti kaum muslimin mendapatkan ilmu kemudian menyebarkan, lalu kemudian kaum musyrikin itu adalah orang yang berada dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, mereka tidak bisa keluar dari kegelapan, yaitu kegelapan paradigma berpikir mereka, paradigma berpikir yang antroposentris. Mereka sudah bisa keluar darinya. Apakah sama mereka itu dengan orang-orang yang sudah diberikan cahaya oleh Allah? Jelas, ayat ini tidak perlu menjawab. Lalu kemudian ditegaskan, kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami hiaskan kepada orang musyrikin itu, kepada orang-orang yang kafir itu, apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini merupakan penjelasan bagaimana suatu paradigma itu bekerja. Orang-orang yang sejak lahir dibesarkan dengan satu pola berpikir tertentu, satu paradigma tertentu, gak akan bisa keluar. Mereka terkurung oleh paradigma itu. Inilah orang yang dimisalkan dengan masaluhu fid dhulumat laisa bi kharijin minha. Mereka itu orang yang berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena berpikir mereka itu terkunci di dalam paradigma yang membesarkan mereka. Sebaliknya kaum muslimin pertama mereka juga mengalami begitu, karena masyarakat manusia semuanya hidup dalam kurungan paradigma-paradigma. Tapi dengan turunnya Al-Quran, kemudian paradigma berpikir umat Islam itu dibuka. Itulah yang dikatakan dengan cahaya. Lalu dengan cahaya tersebut mereka berjalan di kalangan manusia menyebarkan ilmu. Itu. Jadi jelas ayat ini sudah berbicara di tingkat paradigmatik. Dan ayat ini tetap aktual sampai sekarang ini. Kalau kita berbicara dalam konteks kekinian, kita di masa sekarang ini hidup dalam kondisi yang menghadapi beragam paradigma. Kita di UIN dengan ragam keilmuan, rumpun keilmuan yang ada, kita berhadapan dengan beragam paradigma. Kalau kita belajar dalam konteks yang saintifik, ilmu alam dan sebagainya, kita akan menghadapi paradigma yang beragam. Dan paradigma itu ada kalanya bertentangan atau tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, dalam hal ini sayang sebagian kita tetap terkurung dalam paradigma yang positivistik itu dan tidak mampu keluar karena tidak bertadabbur terhadap Al-Quran. Kita ambilkan contoh misalnya dalam konteks keilmuan psikologi. Ketika ilmu itu dibangun dengan metode yang induktif, maka pendekatan yang digunakan itu pendekatan yang humanis. Saat kita melihat manusia sebagai makhluk yang kita kemudian definisikan berdasarkan realitasnya, kita membuat generalisasi. Maka berdasar melihat realitas, ilmu psikologi tidak bisa menolak adanya jenis manusia antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau begitu, keilmuan psikologi tidak bisa menolak keberadaan manusia yang setengah-setengah itu. LGBT tidak bisa dibantah keberadaannya kalau kita hanya pakai paradigma antropocentrismenya ilmu psikologi. Tapi kalau kita pakai paradigma Al-Quran, maka kita menemukan jelas sekali Al-Quran tidak pernah berbicara antara-antara. Itu jelas kita melihat pernyataan yang tegas bahwa yang diciptakan itu hanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang namanya setengahnya. Maka keilmuan fikih dalam Islam itu tidak mengenal adanya jenis selain laki-laki dan perempuan, karena paradigma Al-Quran
tidak memberi peluang itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka paradigma itu menjadi pembentuk, ya, menjadi sebagai rule, sehingga paradigma dari keilmuan yang sifatnya induktif itu menjadi harus disesuaikan dengan paradigma yang terbangun dari Al-Quran. Itu bagi muslim yang sudah tercerahkan, mendapatkan nur. Tapi bagi yang nggak mendapatkan nur dari Al-Quran, dia nggak akan bisa sampai ke sana. Kalau kita lihat segmen Freud misalnya, itu nggak bisa, tidak punya dasar untuk membantah itu. Ini permasalahannya. Nah, makanya hari ini kita melihat penolakan-penolakan yang seperti itu pada orang yang tidak tuntas melakukan kajian terhadap Al-Quran. Artinya di sana tidak dilakukan upaya untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan dalam keilmuan itu dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kalau begitu, untuk kondisi sekarang kita sebagai umat Islam, itu suatu keharusan, nggak bisa tidak. Kita mempelajari ilmu apapun silakan, tapi integrasikan dengan Al-Quran. Tanpa itu, kita sudah mengalami kontradiksi dalam diri sendiri. Kita menyatakan beriman kepada Allah, tapi kita mengimani, meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan untuk kita pahami, yang sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Saya kira ini beberapa hal yang kita perlu pahami dalam konteks perjalanan kita sebagai muslim yang berkecimpung di ranah kajian ilmiah yang sifatnya itu Islami. Demikian yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat banyak. Alhamdulillahilladzi